Seorang PMIO dengan kondisi hamil 8 bulan sempat terlantar di stasiun Taichung. Ceritanya berawal saat dia ketularan cacar air dari majikannya, tapi bukan dibantuin, majikannya malah ngembalin dia ke agensinya dan gajinya juga ditahan. Selama sebulan tinggal di agensi, dia nggak dapat pekerjaan. Akhirnya PMI ini nekat kabur dan bekerja di Ilan lewat agensi ilegal. Di sana dia ketemu sama cowok, tapi sayangnya cowok ini ninggalin dia pas tahu dia hamil. Karena nggak tahu mau kemana, akhirnya dia pergi ke Taichung karena di sana banyak razia pekerja ilegal. Tapi karena dia nggak punya uang sepeser pun, polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia memilih untuk tidur di stasiun Taichung selama berhari-hari. Sampai akhirnya ada temen yang kasih uang ke dia untuk berangkat ke Taipei dan tinggal di panti Harmoni. Ini jadi pelajaran juga buat semua PMI di Taiwan. Kalau misalnya kalian ada kejadian kayak gini, jangan cari agensi ilegal. Dan mending kalian langsung telepon 1955 atau hotline KDEI Taipei. Semua 6 tahun lah, kaburannya 6 tahun. Semuanya uang dikirim pulang. Ya. Ini pelajaran buat kalian ya, semuanya ya. Belajarlah pelit sedikit sama orang lain. Belajarlah melecing. Belajarlah apa jenenge lah, semua pokoknya belajarlah untuk menggenggam. Genggamlah uangmu sedikit, digenggam di sini, jangan ucol anak garangan ucol, keluarganya ucol, genggam, jangan terlalu ya, tapi genggamlah sedikit untuk dirimu sendiri. Di sini kemarin 6 tahun di sini semua uangnya dikirim pulang, keluarganya mau duit terus. Mbok temanku sakit, dia nggak punya uang mau pulang, terus gimana solusinya? Orang dia ke polisi nggak diterima, katanya suruh kerja dulu 3 bulan baru datang. Ya iya sedang. Ini Wati nama samaran ya, menitikan air mata saat mengingat peristiwa sebelum ia datang ke panti Harmoni, yaitu terlunta-lunta. Ini bagai tunawisma yang tidur di stasiun kereta api Taichung dengan kondisi hamil 8 bulan. Tak ada uang yang tersisa, hanya mengandalkan bantuan orang-orang sekitarnya, ungkap Wati dalam wawancara bersama CNA. Nih, sang pacar kabur itu, saat itu ia hamil ya. Ia pun berpindah bekerja ke perkebunan di Yilan. Disitulah ia mulai mengenal sosok pria yang menghamilinya. Wati bertemu pacarnya, seorang PMIO, dan memutuskan untuk tinggal bersama. Singkat cerita, si Wati ini hamil. Ia baru mengetahui kehamilannya pada saat usia kandungan 3 bulan. Ia meminta pacarnya untuk bertanggung jawab, tapi sang pacar malah pergi meninggalkan. Nah, si Wati ini tetap bertahan kala itu. Dengan bekerja serabutan, ia membiayai hidupnya. Pada saat kehamilan 5 bulan, ia memutuskan untuk ke klinik kandungan. Ia melakukan aborsi yang diantar oleh supir taksi yang disebut taksi gelap itu kan. Nah, untuk ke klinik kandungan. Namun saat ia memeriksakan kandungannya, sang dokter menolak untuk melakukan aborsi karena kehamilannya sudah besar. Nah, di sini Mas aja seperti ini ya. Nih. Terus alasan kabur karena gaji tak dibayar. Wanita asal Jawa Barat ini menuturkan cerita kelabunya pada CNE dimulai pada tahun 2004 lalu. Ia dimana memutuskan untuk bekerja tak berdokumen atau pekerja overstay. Tidak ada niatan untuk saya kabur. Saya memutuskan kabur karena perlakuan agensi yang tidak memihak pada pekerja, gaji saya pun tak diberi. Ini di tahun 2003, si Wati ini datang sebagai pekerja perawat yang menjaga orang tua. Pasien pertamanya meninggal dunia, ia pun berganti majikan baru. Sayangnya, pasien kedua pun meninggal dunia. Agensi memberi job baru lagi, menjaga pasien yang ketiga. Namun, baru bekerja selama 3 minggu, penjaga pasien, ia tertular cacar air dari majikannya. Sang majikan pun tak mau mengobatinya karena bahkan langsung memberhentikan kontrak secara sepihak dan mengembalikan Wati kepada agensinya karena takut sang pasien tertular katanya. Padahal itu dari pasiennya sendiri ya yang menular ke Wati ini, tapi si agensi ini malah dia membalikan fakta kayak gitu kan. Waktu itu saya bingung, yang saya tertular dari nenek kok saya yang diberhentikan, bahkan tidak diobati dan gaji saya juga ditahan.
Wati mengakui pada saat itu ia tidak tahu harus mengadu kemana, ia hanya pasrah dengan tinggal di mes agensinya, tak ada uang sama sekali, malah agensi meminta uang sewa tinggal sebesar 350.000 sebulan. Agensi pun meminjaminya uang 1.000 untuk makan sehari-hari. Uang 1.000 itu pun dipinjami, gaji saya juga bekerja selama 3 minggu tidak dibayar. Saya sudah meminta tapi mereka tak membayarnya. Ini hampir sebulan ia tinggal di NCC, tak ada kabar mendapat majikan baru, bahkan saya juga tidak dibayar. Ia juga membutuhkan untuk mengirimkan ke Indonesia karena dia itu tulang punggung keluarganya. Ini ungkap Wati yang telah mempunyai 2 anak di kampung halamannya. Akibat tuntutan hidup dan perlakuan agensi yang tak jelas, maka ia memutuskan untuk kabur dengan menghubungi agensi ilegal yang terdapat pada grup di Facebook. Nah, akhirnya ia pun mendapat pekerjaan di Ilan sebagai perawat orang tua ilegal. Namun pekerjaan tak menentu. Kadang ia ada juga ia tak ada kerjaan ya, karena hanya menjadi pengganti perawat sementara. Ia merasa kehilangan arah, tak ada uang lagi, tak ada kerjaan lagi. Nah, ia pun putus asa. Ia berencana untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia kala itu berpikir untuk pergi ke Taichung karena di sana banyak razia untuk pekerja tak berdokumen, dengan maksud agar ia dibantu dipulangkan atau ditaruh di detensi atau tempat penampungan tersebut ya. Nah, terlantar saat uang di stasiun Taichung, saat itu tiba salah satu kantor polisi Taichung untuk menyerahkan diri. Polisi hanya memeriksanya dan menyerahkannya ke kantor imigrasi. Namun ternyata kantor tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena Wati tidak punya uang untuk membayar denda dan membeli tiket kepulangan. Si Wati ini pun dilepas lagi. Saat itu ia tidak punya uang sepeser pun, ia tak tahu harus pergi kemana. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di stasiun kereta api yang ada di Taichung. Ia pun sehari-hari tidur di sana. Suatu hari temannya memberikan uang 100.500 agar ia pergi ke Taipei dan tinggal di Pantai Harmoni. Kini si Wati tinggal di Pantai Harmoni Taipei sudah 1 minggu lebih. Ketika ditanya CNA apa rencana dan harapannya ke depan, Wati menuturkan jika ia tidak punya rencana apapun, bahkan statusnya kini tidak jelas. Wati menuturkan jika pihak imigrasi beberapa hari yang lalu menghubunginya dan mengatakan bahwa ia akan segera pulang ke Indonesia dalam waktu 10 hari dan membayar denda. Namun hingga CNA menemuinya Pantai Harmoni Rabu, si Wati ini mengungkapkan tidak ada uang sepeser pun. Aduh. Nah, ini untuk teman-teman ya. Kalau kalian itu sudah berniat untuk kabur, seharusnya kalian itu harus menyisihkan uang ya. Menyisihkan uang kalau kalian itu ada kenapa-napa sama kalian, mungkin sakit atau kayak mana, kayak seperti ini hamil ya. Apalagi kalau ini udah walaupun dia belum hamil juga, karena si pihak polisi ini kalau menyerahkan diri, kalau kalian itu tidak punya uang, kalian itu bakal dilepas lagi guys. Beda kalau kalian itu mungkin sakit ya. Mungkin sakit atau tertangkap, itu kalian itu bakalan dipenjara dulu 2 bulan. Beda untuk kalian yang menyerahkan diri, itu biasanya kalian itu harus punya uang dulu, karena sekarang ini si polisi itu enggak mau semudah itu memulangkan kalian secara gratis seperti dulu lagi. Itu enggak ada lagi ya guys sekarang ini, karena banyak sekali teman-teman Indonesia itu yang nggak mau kehilangan duitnya 70.000, dan itu pengen pulang gratis. Si polisi juga dia juga nggak mau gitu loh memulangkan kalian secara gratis. Makanya sekarang ini untuk kalian yang badannya masih sehat, itu kalian juga harus menyisihkan uang untuk kepulangan kalian nanti, karena ke depannya itu nggak tahu, mungkin atau mahal lagi atau berapa, kurang nggak tahu ya. Karena belum lama ini juga baru 1 tahun kayaknya ya, 1 tahun yang lalu itu masih 2.000, tiba-tiba udah 50.000 dan sekarang 70.000. Jadi untuk teman-teman kalau mau kabur itu difikirkan lagi ke depannya, karena kita itu nggak tahu ya sialnya itu kapan. Jadi untuk harus dipikirkan kembali.